Sahabat sekalian, alhamdulillah sudah wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan rahmat kepada kita sekalian, supaya kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba-Nya Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, berbuat baik kepada sesama. Ya, jemaah, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, ya, saat ini saya berada di Masjid Al-Azhar. Saya berada di Masjid Al-Azhar, ya, usai menunaikan sholat wajib, sholat maghrib secara berjamaah. Dan di dalam video saya kali ini saya ingin menyampaikan sedikit, memberikan satu wacana keadaan yang ada di dalam Masjid Al-Azhar Dusun Mencorek. Bagaimana suasana setelah sholat maghrib sehari-hari. Nah, ini ya teman-teman sekalian, ini adalah tempat untuk imam sholat, ya. Dan ini adalah luas dari Masjid Al-Azhar. Alhamdulillah, setiap hari setelah sholat maghrib kita jemaah Masjid Al-Azhar ini alhamdulillah masih ada tersisa sambil menunggu sholat isya berjamaah. Meskipun yang tersisa hanyalah para sesepuh kita. Ini adalah Yai Sauri. Ya, Yai Sauri ini adalah salah satu jamaah dari Masjid Al-Azhar yang tertua lah, yang paling tua. Usianya sekitar 80-an lebih. Alhamdulillah, setelah 1 bulan lebih dia sakit, akhirnya hari ini diberikan kesembuhan dan hari ini bisa ikut serta lagi berjamaah bersama-sama dengan jamaah yang lain. Dan ini adalah Pak D. Amir. Pak D. Amir ini usianya sekitar piro Pak D? Usianya sampean piro Pak D? Umur sampean sekitar piro? Umur sampean? 70? 70? Ya Sauri 80 luwe ya. Seman 80 luwe. Nek seman 70 wae. Tadi sak ngisore ya Sauri. Ya. Kata beliau usianya Pak D. Amir ini sekitar 70 lebih. Lah nek iko Pak D makanan iko piro? Sak ngisore sampean iki? Sak ngisore sampean? Nah, yang di belakang sana itu ada Pak D. Mukanan yang sedang mengaji Al-Quran. Usianya sekitar 70-an dan masih di bawah usianya Pak D. Amir. Ya, kalau Yai Sauri usianya sekitar 80-an. Ini ada jamaah muda dari teman kita, itu ada saudara Hibat yang sedang mengaji juga. Alhamdulillah sampai saat ini setiap hari selalu aktif mengaji di masjid ini. Usai sholat berjamaah, sholat maghrib sambil menunggu sholat isya, alhamdulillah masih bertahan di sini. Nah, ini
Ini suasana masjid setelah sholat maghrib ya, seperti ini ya. Kita akan coba melihat keadaan di luar atau di bagian belakang ya. Ini di teras sebelah kanan masjid kita sepi. Biasanya masih ada satu jamaah lagi di sana. Ini mungkin masih ada, beliau ada kesibukan jadi mungkin langsung pulang. Nah, ini kita lihat lokasi yang bagian belakang yaitu jamaah perempuan. Alhamdulillah jamaah perempuan ini lumayan masih banyak yang tersisa untuk selalu ngaji sambil menunggu jamaah sholat isya. Ini biasanya tidak segini sahabat, biasanya lebih dari ini. Ini kalau saya hitung ada berapa orang? Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 orang. Ini sudah biasa setiap hari setelah habis maghrib selalu mengaji dulu, mengaji Al-Quran sampai sholat isya. Nanti setelah sholat isya baru mereka pulang. Biasanya lebih banyak lagi, ada mungkin sekitar 15-an orang ya, jamaah para ibu-ibu. Alhamdulillah untuk meramaikan Masjid Al-Azhar ini dengan mengaji yang insya Allah bernilai ibadah dan insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayo kita jalan lagi menuju teras sisi kiri Masjid Al-Azhar. Kalau beliau ini Bapak Parto, marbot dari masjid ini ya, tentunya setiap hari beliau ada di sini karena beliau bagian mengumandangkan azan sekaligus bagian bersih-bersih dari Masjid Al-Azhar ini. Ini bagian teras bagian kiri ya teman-teman ya. Ini bagian kiri Masjid Al-Azhar. Ya, sepi, tidak ada orang. Nah, sebelah kirinya lagi ada tempat wudhu pria, tempat wudhu laki-laki. Nah, tempat wudhu laki-laki ini adalah tempat wudhu yang lama, tapi masih dipakai juga sampai saat ini. Nah, di samping itu ada juga, ini dulunya kamar mandi tapi sekarang diganti atau dipakai untuk tempat barang ya, kayak alat pel, bak, terus dan lain-lain lah, gudang. Ini ada kamar mandi yang kedua, kamar mandi yang lama, yang kedua, yang ketiga. Nah, ini tempat wudhu yang baru. Ada sekitar 3 keran. Dan yang paling baru lagi itu ada sebelah sini. Nah, ini ada kamar mandi 3. Nah, 3 ruang kamar mandi sama ada tempat wudhunya tapi belum difungsikan. Ini adalah bagian teras sebelah kiri masjid. Ya, setelah itu kita lihat ini adalah bagian belakang masjid ya. Bagian belakang masjid ada halaman panjang segini. Kurang lebih panjangnya sekitar 20-an meter lebih lah ini ya. 20 meter masjid. Ya. Dan ini adalah halaman masjid yang baru, yang kemarin baru dikerjakan. Itu halaman masjid yang kemarin sempat digunakan untuk sholat Idul Fitri ya, sholat Idul Fitri pertama kali di masjid ini. Di halaman ini lah maksud saya ya, mohon maaf. Nah, jadi alhamdulillah halaman masjid
Sekarang sangat luas, fasilitas insya Allah sudah lengkap. Yang setelah ini kita akan melihat sisi terakhir, yaitu tempat wudhu untuk perempuan ya, tempat untuk jamaah perempuan. Ya, kita lihat, kita coba cuci kaki dulu ya. Nah, alhamdulillah ini tempat wudhu laki-laki, yang lama ini masih berfungsi, dan insya Allah tidak lama lagi semuanya akan diperbaiki kembali. Keran-kerannya akan diperbarui karena sepertinya keran-kerannya itu kerannya itu butuh pembaruan kayaknya. Kalau dipakai itu kayaknya masih nyiprat lah istilahnya, nyiprat kena baju kita. Jadi mungkin butuh pembaruan. Nah, kita jalan ke sebelah kiri masjid untuk melihat kondisi tempat wudhu perempuan. Nah, ini tempat wudhu wanita. Nah, tempat wudhu wanita ini termasuk tempat wudhu yang lama. Ya, bangunan lama, tapi semuanya sudah diperbarui. Artinya ruangan ini dulu ruangan lama tapi diperbarui. Ya, semuanya berfungsi. Ada ruang kamar mandi atau WC-nya 3 ruangan, dan tempat wudhunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sahabat sekalian, sampai sini ini adalah tangga untuk naik di ruang atas. Tapi insya Allah kita akan coba untuk menelusuri di ruangan atas di lain waktu, ya, karena jam segini lampunya dimatikan semuanya, jadi gelap. Kita akan melihat bagian depan masjid saja, halaman bagian depan masjid. Ini adalah halaman bagian depan masjid. Ya, teman-teman, alhamdulillah ini adalah bagian depan masjid. Halamannya termasuk masih luas untuk tempat parkir, untuk berteduh, karena ini sudah dikasih teras seperti ini. Dan insya Allah kalau hujan airnya tidak akan membias ke dalam masjid. Ya, alhamdulillah baru-baru ini adalah teras baru yang baru dikerjakan. Nah, keadaannya ya, kita masuk lagi ke dalam bagian dalam Masjid Al-Azhar ya. Kalau kita syuting dari bawah ya keadaan seperti ini. Ini ruangannya bagian atas. Kalau yang bagian depan sudah tertutup, tidak ada. Ada ruangannya tapi di model tertutup. Ada ruangan memanjang tapi ditutup. Kalau bagian samping sama belakang sama sampingnya lagi, samping sebelah kiri ini masih ada ruangan untuk jamaah. Dan ini kalau dipakai untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, semuanya penuh. Di bagian tengah sini semuanya penuh, jamaah laki-laki sampai belakang. Atas itu penuh semua. Sampai halaman depan masjid itu penuh. Ya, sahabat sekalian, demikianlah situasi atau keadaan Masjid Al-Azhar kalau kita lihat setelah sholat maghrib. Ya, sahabat sekalian, ya, tadi adalah sekilas tentang Masjid Al-Azhar yang berada di Dusun Mencorek, Desa Sedengajo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, ya. Dan suasana setelah sholat maghrib ya seperti itu. Alhamdulillah masih ada beberapa jemaah yang stay di masjid untuk sekalian menunggu sholat isya, ya.
kita doakan mudah-mudahan jamaahnya semakin bertambah, terkhusus untuk jamaah muda-mudi kita, jadi agar ada variasi, ada yang tua, ada yang muda, yang aktif di masjid atau yang selalu memakmurkan masjid, ya. Jadi saya hanya ingin berpesan kepada teman-teman sekalian atau semuanya yang menonton video ini, ya kita doakan mudah-mudahan Masjid Al-Azhar ini selalu diberikan kesejukan, kenyamanan, dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijauhkan dari segala mara bahaya agar kita bisa tenang berjamaah di sini, beribadah di sini. Karena masjid ini adalah masjid satu-satunya masjid dusun Mencorek, ya. Dan doa yang kedua kita limpahkan kepada sesepuh-sesepuh kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, agar tetap istiqomah dalam membimbing umat, membimbing jamaah sekalian agar selalu dalam jalan Allah, ya. Doakan supaya tetap diberikan kesehatan, dan selalu semangat dalam berdakwah. Dan doa yang ketiga, ya kita mudah-mudahan, harapan saya ya, masjid ini tidak hanya dimakmurkan oleh para tetua kita atau para sesepuh kita, namun harapan saya juga masjid ini termakmurkan juga oleh teman-teman dari kaula muda, jadi anak-anak IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, anak-anak dari PRPM, dari pemuda Muhammadiyah, dan umumnya kepada jamaah muda-muda yang lain. Ya. Ingat bahwa kehidupan kita ini hanyalah sementara, dan tempat inilah tempat yang paling indah untuk kita mencari bekal untuk menuju tempat yang kekal selamanya, yaitu alam akhirat, ya. Dan kita semua ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wal hadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka al-imana nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qubur wa min adzabil mahya wa mamati wa min adzabil masih wa dajjal. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Fadlika rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat sekalian, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dikaruniai keberkahan, selalu disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikasih, disayangi sebagai hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sebagai hamba yang insyaallah menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, sekian video dari saya kali ini. Nanti kita lanjut mengenai membahas tentang Masjid Al-Azhar dengan waktu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.